Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Seringkali kita berpikir bahwa kita selalu ingin memuliakan Allah dengan melaksanakan apa yang ada di dalam pikiran kita. Tetapi ingatlah bahwa karya penyelamatan Allah selalu berawal dari Dia, dan kita hanya menanggapi perwahyuannya. Tanggapan akan perwahyuan Dia yang disebut juga dengan iman. Ketika kita mau dan berani menjawab ya, yang tidak hanya dengan mulut, hati, tetapi juga dengan perbuatan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau mengendaki agar putra-Mu datang ke dunia sebagai pemenuhan janji keselamatanmu. Dialah duta kedamaian dan cahaya yang menghalau kegelapan kami. Bukalah hati kami agar menanti kedatangannya yang semakin dekat dengan penuh iman dan pengharapan. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jika kita ingat tentang sejarah dari bangsa pilihan, begitu banyak raja-raja besar, tetapi ada hal yang menarik, di mana saat Daud berniat ingin membangun bait Allah karena dia merasa bahwa Allah hanya tinggal di tenda, tidak bersemayam. Ia ingin menciptakan atau ingin mendirikan mezbah yang begitu mewah, tempat Allah berdiam. Tetapi Nabi Nathan mengingatkan bahwa bukan pada masa Daud Tuhan hanya memberikan kekuasaan yang begitu luas, tetapi bukan untuk mendirikan bait Allah, karena Allah sudah menunjuk keturunan dari bangsa pilihan jugalah yang akan membangun, dan itu bukanlah Daud. Seringkali terjadi di dalam hidup sehari-hari, kita ingin bukannya Allah yang dimuliakan, tetapi malah kita inginnya Allah berutang budi karena jasa yang sudah kita lakukan. Jadi seolah-olah Allah wajib untuk membalasnya. Kita diingatkan, jawaban ya bukanlah menuntut sebuah balas budi. Ya dalam keadaan bebas, ialah ya yang diikat oleh suatu komitmen dan janji. Sebagaimana dialami oleh Rasul Paulus yang dikisahkan di dalam penutup suratnya kepada jemaat di Roma. Isinya ialah ia mengagumi kebijaksanaan Allah yang telah berabad-abad lamanya hingga akhirnya karya penyelamatan itu hadir di dalam hidup kita. Seringkali kita selalu berpikir, berinisiatif dan inginnya dianggap paling berjasa. Belajarlah dari Paulus. Dia menemukan pujian kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan dan karya pelayanannya yang berhasil karena semakin banyak orang memuliakan nama Tuhan. Di dalam Injil hari ini, dalam Injil Lukas, sangat menarik untuk kita refleksikan. Seringkali kita mengatakan ya tetapi ya yang pemberi harapan palsu. Ya yang tanpa kepastian, ya yang gak tahu kapan dilaksanakan. Mari kita belajar dari tokoh hari ini, yaitu Bunda Maria, seorang teladan untuk orang beriman. Keselamatan terjadi karena tanggapan dan jawaban ya dari Bunda Maria. Inilah ya yang melahirkan sukacita di dalam hidup kita. Seringkali kita mengatakan ya, tetapi hanya ya di mulut. Seringkali kita mengatakan ya dengan hati, logika, dengan mulut sebuah pembelaan seperti itu.
tetapi faktanya hidup kita jauh dari orang yang beriman. Beranikah kita mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," bukan membuat Tuhan menjadi berhutang budi karena jasa kita, tetapi selalu Tuhan yang berinisiatif memberikan karya rencana penyelamatannya kepada kita. Jangan dibalik. Semoga permenungan ini dan peristiwa yang dialami oleh Daud, Paulus, dan juga Bunda Maria menjadikan kita benar-benar belajar. Jawabannya yang melahirkan sukacita ialah ia mengikuti rencana Tuhan dan tidak mendahului apa yang menjadi rencana terbaik Tuhan untuk hidup kita. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Di dalam kesederhanaan kita akan menyambut Natal. Tetapi Natal ini bukan berarti sesuatu yang biasa, menjadi ajakan bagi kita untuk berefleksi. Siapakah sesama kita? Siapakah saudara kita? Dan siapakah sesama kita? Karena Tuhan hadir menyapa kita melalui sesama. Katakanlah ya yang melahirkan sukacita dan bukan pemberi harapan palsu. Selamat berminggu, Tuhan memberkati. Amin.